PowerPoint-nya terlihat atau tidak? Sudah, Kak, PowerPoint-nya sudah. terlihat? Sudah kelihatan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Udah pada makan malam tentunya ya. Ada yang belum? Oke, terima kasih banyak buat waktunya. Ini ciri-ciri generasi muda beneran ya. Malam-malam mungkin yang lainnya sedang mulai bersiap terlelap gitu ya. Tapi teman-teman menyempatkan waktunya untuk ikut gabung di lingkaran-lingkaran diskusi seperti ini gitu. Em, Teman-teman, ini topik kita tentang mengenal diri sendiri ya. Sebelum saya tuh memulai, mungkin saya mau bawakan sebuah kisah ya. Ini ada satu buku yang judulnya tuh Inspirasi Tanpa Menggurui. Buku ini ditulis oleh Cahyo Satria Wijaya ya. eh jadi di isi buku itu tuh isinya kumpulan-kumpulan kisah sebenarnya. Tapi ini ada satu kisah yang menurut saya sangat relate dengan materi kita hari ini ya. Judul kisahnya adalah Kisah Keluarga Burung. Nah, eh semoga saya baca kisah ini nggak terus langsung tidur ya. Tujuan saya bukan untuk mendongeng kalian. Oke, teman-teman, jadi Alkisah. Ada kisah keluarga burung ya. Jadi ada seekor induk burung yang melahirkan beberapa anak burung gitu. Induk burung itu tiap hari memberikan makan mereka. Kita bisa lihat bersama ya tadi ya. Eh, dengan sangat sabar gitu ya, ngasih makanan buat anak-anak burungnya. Mereka dapat makanan yang sama semuanya setiap hari, bahkan mereka lahir dalam kondisi yang sama gitu. Semuanya punya sayap dan tidak ada yang cacat gitu. Suatu ketika, hari berganti hari, semua anak-anak burung tuh berlatih untuk bisa terbang sendiri-sendiri gitu. Mereka latihan dari satu dahan ke dahan yang lainnya, dari satu ranting ke ranting yang lainnya. Mereka mencoba untuk mulai mandiri mencari makan sendiri. Tapi ada satu ekor burung kecil yang berbeda dari yang lainnya. Ekor burung itu, satu ekor burung itu tuh memilih untuk hinggap di ranting eh, yang bawah saja gitu. Dia nggak mau mencoba untuk terbang seperti saudara-saudara yang lain gitu. Dia lebih memilih untuk menunggu saudara-saudaranya yang lain memberikan makanan dari hasil perburuan mereka. Lambat laun, burung kecil itu merasa sedih karena dia hanya bisa melihat saudara-saudaranya terbang jauh di atas sana. Dia cuma bisa melihat, ih, enak juga ya saudara-saudaraku bisa terbang tinggi. Aku cuma bisa duduk di sini sendiri. Nah, burung itu pun bertanya gitu ya ke ibunya. Ibu, kenapa aku nggak bisa terbang tinggi kayak saudara-saudaraku yang lain? Gitu kan kayak burung kecil. Ibu burungnya bilang, anakku, saat kamu dilahirkan, kamu itu sayapnya sempurna. Tapi kamu diam. Kamu memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu jadi kerdil. Nah, dari kisah burung tadi tuh sebenarnya relate ya sama materi kita hari ini. Hidup itu tuh tentang memilih gitu. Kita mau pilih mengembangkan diri atau enggak. Kita mau pilih buat hadir di acara ini atau enggak gitu ya. Mungkin join, tapi enggak dengerin. Kan itu sangat potensial ya nggak sih? Apalagi kalau kelas online gitu. Kita cukup gabung aja, tapi hati kita nggak hadir di situ itu bisa aja kan. Jadi sebenarnya kehadiran itu adalah pilihan kita. Kita mau mengembangkan diri itu pilihan kita. Materi hari ini tuh perihal pilihan hidup gitu. Jadi tentang pengembangan diri, tentang kita cari tahu siapa diri kita itu sebenarnya pilihan kita gitu. Kita mau memilih
untuk merangkak menjalani hidup, atau kita mau memilih buat struggling gitu, melibatkan diri kita di dalam kehidupan kita atau tidak. Nah, itu yang akan menentukan diri kita saat ini dengan diri kita yang akan datang gitu. Sekarang, misal saya lihat ada Mas Alfa, Mbak Siti gitu ya, melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang mungkin dirasanya tuh ini melelahkan gitu saat ini gitu ya. Malam-malam harus nahan ngantuk misal gitu ya. Tapi yakinlah suatu hari nanti nggak ada hal yang sia-sia yang sudah terlewati gitu. Ketika kita melewati sesuatu dengan hal baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Eh, Sama halnya ya dengan mengenal diri sendiri seperti topik kita hari ini. Ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini pilihan-pilihan hidup. Maka please banget saya minta tolong ke teman-teman semuanya. Semoga malam ini tidak terlewatkan dengan sia-sia gitu ya. Semoga malam ini nggak terlewatkan dengan gitu aja gitu. Mari libatkan teman-teman untuk terlibat aktif dalam diskusi gitu. Kalau misal mungkin saya akan nanya, sekedar kalian nyampain sesuatu lewat kolom chat, itu tuh akan berimpact ke kalian sendiri gitu. Jadi, tolong ya, please banget ya. Nanti aktif. Kalau misal ada sesuatu yang mau ditanyakan, kalian langsung tanyain aja lewat kolom chat. Itu saya lebih seneng. Nanti kita bisa langsung tektokan gitu ya. Atau kalau ada sesuatu yang kalian rasanya, oh nanti aja deh nanyainnya, kalian bisa note dulu di note kalian masing-masing gitu ya. Selamat malam semuanya ya. Salam kenal. Kenalannya malah tengah-tengah ya. eh Manggilnya Ayu ya. Kalian bisa panggil saya Ayu. Mungkin teman-teman usianya berapa sih? Mungkin usia kita nggak terpaut jauh lah ya. Beda satu angka di depan ya. Saya udah 30-an, kalian 20 kan cuma beda satu angka ya di depan. Oke, next ya. Karena banyak orang hidup 20-30 tahun, tapi sebenarnya belum 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 benar-benar kenal sama dirinya gitu ya. Terus akhirnya nyesel. Karena ada nih satu kisah ini ya rekan saya gitu ya. Dia sudah kerja di Alibaba ya, perusahaan internasional di luar negeri. Tapi gajinya tuh ya 3 digit gitu ya. Ratusan juta gajinya per bulan gitu ya. Mau mau ke arah mau ke arah 100 gitu lah maksudnya. Kalau kita memandang dia mungkin dia sudah eh, lulus lah masalah finansial. Tapi ketika ditanya, apa kamu bahagia? Enggak. Ternyata dia nggak bahagia dengan kehidupan dia itu gitu. Karena kata dia, oh bukan ini kehidupan yang aku mau gitu. Akhirnya dia memilih untuk balik ke Indonesia ngajar jadi dosen. Mungkin teman-teman sekarang lagi banyak viral ya tentang gaji dosen gitu ya. Dan teman-teman jadi tahu seberapa kan gaji dosen yang tadinya dia mau 3 digit, dia akhirnya berubah jadi 1 digit ke Indonesia gitu kan. 1 digit di Indonesia. Nah, tapi tapi dia menceritakan bahwa ini hidup yang aku idam-idamkan malah gitu. Meskipun aku hanya dapat 1 digit, tapi aku bahagia karena dia dekat dengan keluarganya. Jadi ternyata selama ini dia ngerasa dia belum 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 benar-benar kenal diri dia gitu. Bidang yang dia geluti sekarang pun kan dia mengajar ya. Dia passion banget kata dia di bidang mengajar dibandingkan bidang kerja dia sebelumnya gitu. Jadi gimana tuh kalau kalau kita kenal diri kita sejak dini mungkin itu akan jauh lebih membantu ya. eh, Dibandingkan kita ternyata baru menemukan diri kita tuh 20-30 tahun mendatang. Jadi hari ini mungkin kita nggak akan banyak belajar tentang teori, tapi kita coba materi ini adalah materi aplikasi ya. Jadi saya harap, ayo kita belajar buat kenal diri kita sambil kita berdiskusi gitu. Nah, oke. Pertama, seberapa yakin kalian sudah kenal diri kalian? Coba 1 sampai 5 bisa disampaikan di kolom chat. Seberapa yakin?
kamu sudah kenal diri kamu? Coba sampaikan di kolom chat 1 sampai 5. Oke. Alfa. Wih, Mas Angga ya, luar biasa. 10. Siti, Alhamdulillah. Mas Angga. Siti 3. Alfareza 3. Idris 3. Kirsa 3. Irfan 3. Atika 3. Oke, kalau kita ngelihat sekilas di sini, teman-teman berarti ya. eh Apa namanya? Nggak yang kenal banget, tapi juga belum. eh nggak yang kenal banget, tapi juga nggak yang nggak kenal gitu ya. Gitu ya. Rata-rata lah ya gitu. Mungkin aku belum sepenuhnya menemukan diriku gitu ya bahasanya. Oke teman-teman. Nah, kalau ditanya kelebihan kalian, kamu langsung bisa jawab atau bingung? Misal kalian ditanya tentang kelebihan, biasanya langsung bisa jawab atau bingung? Boleh dijawab di kolom komentar. Hmm, Bingung. Oh, Alvareza bisa. Apa tuh Alvareza? Kelebihannya. Apa tuh? Boleh open mic, boleh, boleh. Alfa, Rani. Masih belum open nih mic-nya. Misi kak, Ya, boleh bicara langsung. boleh sekali. Ah, iya. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa yakin sih dengan diri saya, nah saya jawab tadi kan tiga. Nah terus biasanya kalau ada yang tanya itu bingung atau enggak ya saya jawab bisa kalau untuk menjelaskan diri saya. Karena Oke, good. Kalau apa ditanya namanya? kelebihan, gimana? Kamu bakalan jawab apa, Dek? Alfa. Kalau dijawab kelebihan ya kak, itu soalnya apa namanya? Kelebihan mungkin bagi sebagian orang itu kan saya sempat dengar juga kalau multitasking ini bisa menurunkan produktivitas kan ya kak. Nah tapi eh, namun dari sisi itu bagi diri saya sendiri multitasking ini justru bisa membantu saya ke banyak bidang. Namun ada beberapa bidang, ada satu hal bidang yang betul-betul saya fokuskan. Namun eh, hal-hal lain itu saya pelajari secara mendasar. Makanya saya bilang bisa dibilang multitasking, entah itu mulai dari bicara, alhamdulillah oke. Terus yang lain juga saya bisa pelajari secara dasar-dasar. Namun ada beberapa yang bisa saya fokuskan begitu. Nah makanya kalau dibilang multitasking ya bisa masuk juga multitasking, tapi cuman itu kak saya masih agak bingung. Kadang kan orang bilang kalau multitasking itu bisa menurunkan produktivitas, tapi bagaimana kalau misalnya kita produktivitas namun ada satu hal yang benar-benar kita fokuskan begitu kak untuk tujuan kita ke depannya, itu menurut kakak bagaimana? Oke, good ya. Pertanyaannya dan ini jawaban dan pertanyaan ya dalam satu waktu Iya. nih. Oke, Alfa, good banget ya. Tadi menyampaikan bahwa aku nih bisa Kak multitasking gitu ya. Em, Sejauh ini saya baca buku nih eh, hanya nggak sampai 10% ya orang di dunia yang bisa multitasking. Artinya itu sebenarnya multitasking itu mengerjakan satu waktu, banyak hal dalam satu waktu. Yang bisa mungkin switching fokus. Switching fokus tuh berpindah-pindah fokus dalam waktu yang berdekatan. Nah, kalau multitasking nih satu waktu, dia bisa ngerjain banyak hal. Misal satu waktu nih, saya, misal mata kan ada dua ya. Saya bisa ngerjain dua tugas sekaligus gitu. Itu multitasking. Atau beda dengan switching fokus. Orang yang bisa nge-switch fokusnya dengan cepat. Dari satu kerjaan ke satu kerjaan. Dari satu kerjaan ke satu kerjaan. Dia bisa cepat gitu loh. Kan ada orang yang loading dulu ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Pindah tuh loading dulu gitu. Tapi mungkin Alfa punya kelebihan di switching fokus tadi gitu. Bisa cepat gitu loh untuk berpindah dari satu kerjaan ke kerjaan yang lainnya dengan fokus yang masih sama atau hampir mirip gitu. Sebenarnya tidak masalah selagi tuntas yang dilakukan gitu. Jadi mungkin ini ya.
eh selagi tuntas, yang kedua selagi Alfa tuh ngerasa bahwa well-being gitu. Hatinya tuh happy-happy aja. Well-being tuh perasaan perasaan tenang, perasaan bahagia aja menjalani itu tuh, kan ada orang yang malah justru nggak happy ya dengan kondisi seperti itu. Tapi ada orang yang malah justru happy ketika adrenalinnya tuh teruji gitu. Deg-degan terus tuh malah happy gitu ya. Dari satu satu gitu tuh malah happy. Jadi kalau misal Ava ngerasa enjoy dengan itu, no problem, nggak masalah gitu. Tapi kalau misal ternyata menjalani itu tidak enjoy, ya itu yang masalah di situ ya. Yang kedua, memang itu nggak semua orang mampu untuk bisa switching fokus dengan cepat ya, Alfa. Jadi kalau misal kamu mampu untuk men-switch fokus kamu dengan cepat, itu juga suatu kabar baik yang menurut saya gitu. Yang ketiga, eh, memang kalau misal untuk usia, Alfa usianya berapa? Baru 20 Kak, makanya ini banyak mencari-cari pengalaman belajar gitu. Ya, nah, eh usia, kita bahasannya dewasa awal ya. Jadi dewasa awal itu 18 sampai ke usia 30 sebenarnya ya. Nah, em, di dewasa awal ini, jadi kita itu memang PR-nya, bukan PR-nya, eksplorasinya perlu banyak gitu. Supaya nanti kita bisa dari eksplorasi yang banyak itu, kita nanti mulai mengkerucutkan apa sih sebenarnya yang benar-benar aku pengen geluti utama gitu ya. Jadi boleh, memang strateginya salah satunya bisa kita mengeksplorasi banyak hal. Nanti mulai ke usia menjelang 25-an ke atas gitu ya, mulai merefleksikan gitu. Aku ini kira-kira dari sekian banyak aktivitasku, mana nih yang mau aku geliti utama? Oh ternyata aku lebih sangat senang dengan aktivitas yang ini gitu ya. Aku passion banget nih rasanya dengan aktivitas yang ini gitu. Itu nanti lama-lama kamu bisa mengkerucutkan ya aktivitas itu dan mulai mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang kiranya itu nggak terlalu relate gitu dengan passionnya gitu. Jadi it's okay, nggak masalah sih sebenarnya yang sedang dieksplor sekarang gitu ya sama Alfa gitu ya. Kalau misalnya memang banyak yang sedang dilakukan. Selama yang tadi ya sehat ya secara mentalnya, fisiknya juga masih bisa menampung itu gitu ya. Itu lanjutkan. Justru itu malah langkah untuk bisa nanti mengenal diri kita dengan lebih baik gitu. Jawab ya Alfa ya. Iya, makasih banyak Kak. Jadi Oke. belajar juga dari jawaban Kak Ayu ini kan berarti bukan bukan multitasking ya. Mungkin saya dengar-dengar dari orang-orang beberapa penjelasan juga. Saya pikir ya itu multitasking, tapi ternyata hanya mengeksplor banyak hal agar menjadi satu kerucut yang kedepannya bisa menjadi tujuan kita. Terima kasih banyak Kak. Iya betul. Namanya switch fokus atau berpindah fokus gitu. Satu hal ke Oke. Oke, ini sekarang ada satu tontonan ya, video yang akan saya tayangkan. Itu relate dengan gimana kita apa namanya memandang diri kita gitu ya. Silakan bisa ditonton.
Oke, teman-teman, video tadi mungkin jadi relate ya sama diri kita. Em, dalam perjalanan mencari jati diri, seringkali tuh kita membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Kita ngerasa kalau kehidupan orang lain tuh lebih seksi dibandingkan dengan kehidupan kita. Kita ngerasa kalau kehidupan orang lain itu lebih banyak berkah dibandingkan diri kita. Kita ngerasa kalau kehidupan orang lain tuh lebih gemerlap dibandingkan dengan kehidupan kita yang penuh dengan ujian. Kita ngerasanya seperti itu. Tapi kalau dikasih pertanyaan, benarkah ketika kita menjadi orang lain kita akan kuat dengan ujian-ujian yang mereka akan hadapi gitu ya. Kita seringkali itu lupa dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki gitu. Karena fokus kita itu melihat kelebihan orang lain gitu. Dalam perjalanan mencari jati diri, seringkali kita tuh sangat mudah mencari kelemahan kita, tapi sulit sekali untuk mencari kelebihan kita gitu. Menjelaskan kelebihan kita dengan terbata-bata karena kita tidak pede dengan kelebihan kita. Padahal kalau kita lihat bareng-bareng dari video tadi ya, orang tadi, siapa yang nggak mau lebih baik punya sepatu bagus atau lebih baik punya sepatu jelek atau eh, nggak bisa jalan gitu. Tentunya nggak ada yang mau nggak ada yang milih nggak bisa jalan kan. Dia baru sadar bahwa setelah nggak bisa jalan dia baru sadar bahwa oh lebih baik aku sepatunya jelek gitu kan. Sama dalam perjalanan mencari jati diri pun seperti itu teman-teman. Fokuslah pada memandang gimana diri kita. Fokuslah bercermin untuk melihat bagaimana sebenarnya kelebihan-kelebihanku. Dibandingkan kita harus membandingkan dengan diri kita dengan kelebihan orang lain gitu. Maka nggak akan selesai dengan itu. Nggak akan ada selesainya gitu. Em, Mungkin video tadi semoga bisa jadi pelajaran yang berharga ya. Ada sebuah teori namanya Johari Windows Theory. Jadi manusia itu eh, ada 4 bagian dalam dalam kehidupan manusia ya. Eh, yang pertama adalah open self atau not known to self gitu. Jadi open self ini adalah informasi tentang diri kita yang kita tahu, orang lain juga tahu. Misal contohnya ya, Siti. Siti tahu bahwa aku punya kemampuan komunikasi yang baik dan orang lain juga mengamini itu. Rani juga ngelihat itu bahwa iya bener Siti tuh emang cocok banget jadi MC misalnya kayak gitu ya. Jadi open self ini adalah di mana kondisi apa sebuah informasi yang tentang diri kita yang aku tahu orang lain juga tahu gitu. Potensi itu aku tahu orang lain tahu itu open self. Terus yang kedua ada hidden self. Hidden self itu adalah aku tahu orang lain nggak tahu. Misal contohnya apa ya kemampuan menulis gitu. Aku tahu bahwa aku tuh rasanya suka banget nulis. Aku pernah nulis, tapi orang lain banyak nggak tahu tentang kemampuan aku, bahwa aku tuh penulis yang handal atau aku tuh bisa nulis gitu. Itu hidden self. Nah, open self sama hidden self ini, lebar, kalau lebih lebar ya, kalau lebih banyak gitu ya di diri kita, itu akan lebih bagus gitu. Artinya, kita semakin kenal diri kita. Nah, ada namanya blind self. Blind self itu artinya adalah orang lain tahu, tapi aku nggak tahu. Misal contohnya, Chris John. Chris John itu kan punya guru ya. Padahal gurunya Chris John ini bukan juara dunia. Mungkin teman-teman tahu nggak ya Chris John siapa? Chris John tuh petinju dunia dulu ya. eh Petinju dunia, tapi dia punya pelatih. Pelatihnya bukan petinju dunia. Kok dia mau punya pelatih yang bukan petinju dunia? Alasannya karena ini gitu ya. Karena dia merasa bahwa ada banyak hal-hal yang dia lakukan bisa jadi dia nggak melihat kekurangannya, tapi orang lain bisa melihat gitu. Nah, dia butuh orang lain yang bisa melihat kekurangan diri dia saat dia mungkin melakukan pushing gitu ya, nonjok misalnya, atau melakukan gerakan-gerakan dalam tinju yang ternyata salah dan bisa dilihat oleh gurunya gitu. Akhirnya gurunya bisa memberikan informasi kepada Chris John tentang kelemahan diri dia yang bisa dia upgrade gitu. Artinya, kita bisa aja punya blind self ini, teman-teman. Atau diri buta ya. Diri buta itu, blind spot.
Kalau kita ternyata punya ini, kita bisa tanyakan, tahu dari mana kita punya ini? Kalian bisa survei ke teman-teman kalian. Menurut kalian, aku tuh orangnya kayak gimana sih gitu ya? Mungkin ada info-info baru yang ternyata selama ini kalian nggak ngerasa bahwa kalian tuh punya bakat itu gitu, gitu. Nah, boleh sesekali tuh kalian melakukan itu ya, bertanya dengan orang-orang terdekat kalian yang sekiranya emang orang itu tuh mau kalian untuk bertumbuh. Biasanya akan memberikan informasi yang lebih jujur ke kalian. Yang terakhir adalah unknown self atau informasi yang aku nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah, ini juga susah ya buat menyibak ini. Jadi ya kita pasrah aja lah sama ini ya. Atau didoakan. Semoga ya Allah bantu hamba untuk bisa menemukan atau bantu hamba untuk bisa memahami seperti apa dari hamba sebenarnya. Dan arahkan hamba untuk selalu berada di jalanmu. Misal kayak gitu ya. Jadi unknown self ini biasanya treatment saya ya dengan berdoa sih ya. Supaya Allah memudahkan saya untuk bisa menemukan diri saya. Seperti itu. Jadi saya juga punya harapan yang sama untuk teman-teman semuanya. eh Perlebar ya jangkauan open self sama hidden self-nya gitu akan lebih baik kalau ini bisa eh, kalau kita lebih tahu atau memahami diri kita, maka kita akan mudah juga untuk mengeksplor lebih atau kita kita akan bisa untuk membuat itu terasa gitu. Kalau kita tahu kita bisa ini, senang ini, itu kan bisa terasa ya, karena kita bisa apa namanya fokus ke situ untuk mengasahnya gitu. Oke ya lanjut ya. Yang salah mengenal diri yang pertama itu adalah dengan cara kita memahami potensi diri kita. Cara mengenal diri yang pertama adalah tadi ya dengan kita mencari potensi diri kita. Sebenarnya potensi itu apa sih? Potensi itu kemampuan ditambah minat, ditambah kesempatan untuk berkembang. Karena banyak orang fokusnya itu malah ke kelemahan gitu. Padahal untuk mengenal diri yang pertama itu, teori yang lagi masyhur itu justru bukan mencari kelemahan. Tapi kita nyari kemampuan kita tuh, aku tuh mau punya kemampuan di mana, minatku tuh apa, sama kita tuh berusaha menghadirkan kesempatan-kesempatan untuk berkembang. Nah, potensi bisa aja udah tampak di diri kita, bisa aja sebenarnya belum tampak. Nah, misal contohnya ya, langsung ya. Mungkin teman-teman tahu ya orang ini siapa? Siapa? Hmm, siapa ini orangnya? Halo? Ini siapa? Boleh lo open mic ya. Ini siapa? Kedengaran Kak suara saya? Jerome Pauline. Oke. Nah, Jerome Pauline ini, kalau teman-teman tahu, dia tuh berasal dari keluarga yang sederhana. Oh, ibunya ibu rumah tangga biasa, ayahnya mengabdi ya di gereja gitu kalau nggak salah. Jadi dia itu sempat gagal bahkan dapat beasiswa ke Singapura, terus dia juga banyak menghadapi tantangan berat ya waktu dia tuh kuliah gitu di Jepang, terutama berkaitan masalah bahasa. Tapi dia tuh nggak berhenti di situ. Dia tuh selalu berusaha untuk mengembangkan, dia tuh berpikir, kemampuanku apa ya? Minatku di mana ya? Dan dia selalu berusaha membuka kesempatan untuk diri dia sendiri supaya berkembang. Akhirnya terbentuklah potensi gitu. Taunya dari mana dia mengembangkan potensi? Karena kemampuan, dia tuh bisa hitung-hitungan. Dia pernah, dia tahu kemampuan bisa hitung-hitungan dari mana? Dari lomba-lomba yang dia ikuti, yang dia geluti gitu. Dia punya kemampuan untuk gigih. Kemudian minat, minatnya dia, oh dia bahkan mendeklar ya minat dia di bidang matematika. Jadi, oke, dia declare gitu minat dia itu di bidang matematika. Dia punya cita-cita untuk mengubah persepsi matematika menjadi lebih fun gitu. Terus kesempatan berkembang. Di kesempatan berkembang itu bukan dia mencari, bukan dia nunggu-nunggu kesempatan, enggak. Tapi dia tuh mencari-cari kesempatan. Jadi kesempatan itu dicari, bukan hanya ditunggu aja gitu ya. Kesempatan tuh dicari. Makanya dia tuh bikin konten YouTube. Ya kalau kita mungkin berpikir, oh dia buat nyari cuan. Enggak. Justru melalui konten YouTube ini dia tuh mencoba mencari kesempatan dia untuk berkembang melalui konten-konten yang dia punya gitu ya, yang dia ciptakan. Terus dia bikin sekolah gitu. Dia mencari kesempatan untuk dia
apa nyari beasiswa. Dia nyari lingkungan yang menurut dia bisa mengimprove diri dia. Jadi kesempatan itu bukan hanya kita nunggu ya teman-teman. Tapi kesempatan itu tuh dicari. Akhirnya ketika dan minat, minat, dan kesempatan berjalan seiringan, maka terbentuklah potensi seseorang gitu. Makanya kalau misal saya sering ya dengar ada anak muda bilang kalau aku tuh kayaknya nggak punya potensi deh. Ya karena dia nggak mau menciptakan potensi itu gitu. Jadi potensi itu seringkali malah justru dikembangkan sendiri, diupayakan sendiri agar terbentuk menjadi sebuah potensi. Ada orang yang bilang kalau aku tuh introvert, Mbak. Gak mungkin aku bisa komunikasi di depan umum. Loh, kata-katamu, mindsetmu itu membentuk diri kamu yang sesungguhnya gitu. Kita tuh kadang sering kali tuh udah bikin barrier gitu loh ya, udah bikin apa semacam semacam tameng ya gitu ya. Bahwa aku nggak bisa apa-apa ya, selamanya nggak akan bisa apa-apa. Kemampuan introvert sama ekstrovert itu bukan dari kemampuan kita berbicara. Buktinya banyak banget artis. Emang semua artis ekstrovert? Enggak gitu. Artis juga banyak yang introvert gitu. Banyak banget artis yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Artinya apa? Karena dia menciptakan kesempatan. Dia berusaha untuk mengasah skill komunikasi dia. Bahkan saya tuh kalau tes psikologi, seringkali tuh introvert teman-teman ya. Lah, ini saya punya kemampuan bicara. Karena apa? Karena perjuangan untuk yang dulu saya pegang mikrofon, derdek ya. Pernah saya pegang mikrofon, mikrofonnya jatuh gitu. Disaksikan sama ribuan ribuan mahasiswa ya, karena dulu kebetulan saya koordinator riset dan pengabdian masyarakat BEM ya di Undip gitu ya. Di waktu itu ada sosialisasi gitu di depan mahasiswa, saya ngisi sosialisasi, bahkan waktu itu posisinya udah jadi koordinator riset, saya masih deg-degan gitu buat ngomong sampai mikrofonnya jatuh. Bayangin ya, kalau eh kita tidak menempa diri kita gitu dengan segitunya ya kita nggak akan punya kemampuan komunikasi akhirnya gitu. Kalau kita tidak menempa dengan rasa malu ya kita nggak akan punya kemampuan yang kita inginkan. Jadi memang harus berdarah-darah ya teman-teman gitu. Harus kita upayakan supaya nanti akan kebentuk potensi itu gitu. Oke. Hmm. Coba saya mau tanya, apa hal yang bikin kamu lupa waktu kalau kamu ngerjain itu selain main HP? Coba. Pertanyaan kedua boleh dijawab di room chat ya. Kira-kira hal apa sih yang bikin kamu lupa waktu-waktu ngerjainnya, tapi selain main HP tentunya. Kalau main HP memang ada addicted-nya di situ ya. Coba jawab di kolom chat untuk jawab pertanyaan nomor dua. Hal apa yang bikin kamu lupa waktu kalau ngerjain itu selain main HP? Saya tunggu ya. Baca buku, oke, Siti. Ketiduran, iyalah itu mah tidur. Lain tidur dong, enggak. Hmm. Oke, yang lain ditunggu. Hmm. Apa hal yang bikin kalian lupa waktu kalau ngerjainnya selain main HP sama tidur tentunya ya? Ayo ditunggu. 2 menit. Kerja modul ajar, wis, Masya Allah, Mbak Atika. Itu karena deadline kali ya, Mbak. Tapi happy ya, bisa lupa waktu ya. Masya Allah. Nah, menggambar. Sakinah dan Resa. Ini Mbak Sakinah atau Resa nih yang suka menggambar nih. Oke, bisa jadi hal-hal itu adalah potensi atau kemampuan atau minat. Jadi bisa jadi yang tadi dijawab itu bisa jadi adalah bagian dari kemampuan atau minat gitu. Jadi kalau kita udah punya kemampuan, oh udah tinggal nyari minatnya yang ngeling sama itu tuh apa. Oh ternyata itu bagian dari minatku gitu. Misal tadi minatnya tuh menggambar ya, atau punya kemampuan menggambar. Ada minat di situ, minatnya lebih besar atau enggak nih? Kalau minatnya ternyata sama,
di bidang seni rupa misal ya. Oke, berarti ayo gas kita cari kesempatan buat berkembang gitu. Misal gabung dengan komunitas atau eh ikut beasiswa tentang itu gitu ya. Atau melibatkan di lomba-lomba berkaitan dengan menggambar. Misal kayak gitu ya. Nanti lama-lama akan terbentuk potensi. Oke, good ya. Terima kasih buat jawabannya, teman-teman. Jadi cara menemukan potensi memang bisa dengan tadi ya, kita refleksi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti ini ke dalam diri kita gitu ya. Itu bisa jadi cara untuk kita menemukan potensi diri kita. Merefleksikan refleksi diri. Yang kedua mencoba hal baru ya. Jadi mencoba hal baru dan refleksi diri. Coba hal-hal banyak, hal-hal baru tadi yang mungkin disampaikan sama teman kita ya Reza ya. Itu bisa jadi salah satu cara untuk menemukan potensi. Yang kedua, ingat keberhasilan kecil yang pernah diraih. Karena apa sih ya? Karena hidup kita tuh kayak seutas tali gitu. Nah, waktu pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C, bisa jadi itu tuh sebenarnya sinyal-sinyal bahwa, hey, Allah menghadirkan pengalaman-pengalaman ini supaya kamu hayati loh. Bisa jadi ternyata pengalaman-pengalaman kecil-kecil itu, sekalipun misal, aku cuma lomba cerdas cermat dulu banget di bidang bahasa Indonesia, dulu banget waktu aku SD, udah lama enggak misalnya. Oh ternyata kita punya kemampuan, sebenarnya kita tuh udah punya kemampuan literasi dari kecil gitu ya. Misal seperti itu. Kemampuan public speaking dari kecil. Sebenarnya aku kemampuan itu pas kecil. Kenapa aku mungkin nggak pede aja untuk kembangin itu. Misal kayak gitu. Jadi seperti seutas tali kayak gini gitu ya. Kita ingat-ingat, oh dulu aku punya keberhasilan kecil itu. Mungkin itu bisa jadi sinyal sebenarnya itu adalah salah satu dari potensi yang bisa kita kembangin. Yang ketiga, dengerin masukan orang ya. Tentunya nggak semua orang kita harus dengarkan gitu ya. Kita bisa pilih-pilih orang-orang yang memang menurut kita memang dia murni gitu ya. Untuk dia tulus gitu, ingin kita berkembang. Karena ada banyak juga ya, harus harus hati-hati juga. Nggak harus semua orang kita dengarkan. Ada juga orang yang memang tujuannya pengen menjatuhkan kita. Nah, orang-orang seperti itu yang kita perlu tutup telinga gitu. Oke. Tantangannya mengenal diri itu takut mencoba dan kurang percaya diri, ya nggak? Nah, ada seorang namanya Zafira Akila, teman-teman. Di sini coba kalian yang pernah takut mencoba sama kurang percaya diri, misal waktu tanya jawab gitu ya di kelas, terus nggak jadi nanya karena nggak pede takut pertanyaanku tuh biasa aja. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Yang pernah coba raise hand, yang pernah ngerasa kayak gitu. Saya pernah ya, rasa kayak gitu. Coba yang pernah apa takut nyoba, kurang percaya diri, ada yang pernah ngerasa seperti itu, boleh resen. Waduh, semuanya percaya diri nih ya. Alhamdulillah ya. Oke. Ada yang pernah ngerasa takut mencoba dan kurang percaya diri? Sering ya, Angga, Siti, oke. Nah, mungkin kita bisa belajar dari Mbak Zafira Akila ini. Jadi Zafira Akila ini adalah seorang konten kreator. Dia diaspora Indonesia ya, dia juga bikin platform namanya Tahu Lebih. Nah, dia tuh dikenal luas berkat prestasi akademiknya serta berbagai konten seputar kehidupan kuliah di luar negeri. Dia itu sekarang sudah lulus ya dari Harvard Graduate School. Jadi di Harvard dia sekolahnya, kuliahnya dia orang Indonesia ya, teman-teman. Nah, yang menarik dari Zafira ini, dia tuh sering nge-share dulu ya waktu awal-awal dia keterima di Harvard, dia sebelum keterima di Harvard, dia tuh nge-share perjalanan dia daftar dari kampus satu ke kampus yang lainnya. Dia tuh daftar tuh sampai banyak ya kampus yang dia daftarkan gitu. Dan dia nge-share itu tuh eh kayak reaction-reaction dia waktu dapat pengumuman-pengumuman dari univ-univ itu yang dia daftarkan. Dan menariknya, nggak banyak univ yang menolak dia. Jadi kita jadi bisa lihat gitu reaction dia waktu perjuangan dia ya daftar dari satu kampus ke kampus yang lainnya gitu.
Dan ini mungkin saya akan tampilkan ya satu cuplikan dia waktu dia reaction. Coba kita lihat dan amati bersama bagaimana sikap dia dalam menghadapi kegagalan. Kita lihat pengumuman dari Yupan. Bismillahirrahmanirrahim. I'm hoping to get in. It's nice options. Status update. This is nerve-wracking. Oh, okay. Thank you for your application. The admissions committee has carefully reviewed your application, and based upon that review, NGSE is unable to extend an offer of admission to you at this time. That's okay. Oke, kita bisa lihat ya. Itu bukan cuma satu teman-teman ya video-video penolakan yang ditampilkan dia gitu, dia ditolak dari satu univ ke univ yang lainnya. Tapi dia itu menghadapinya dengan tenang gitu. Tapi kondisi tenang itu tentunya dilatih ya nggak sih? Dari yang awal mungkin disedih banget gitu ya. Sampai akhirnya dia terbiasa dengan penolakan. Sampai sewaktu-waktu dia diterima. Dan apa reaksi dia coba ya? Kita lihat ya, dia saat diterima di Harvard. Parent decisions. Oh, Dia ngabarin ke suaminya. yeah. So, You got accepted. I got accepted. oh ya? Mm-mm. Yay! Congratulations, baby! Thank you. I'm shaking. I'm shaking so much right now. Right. I don't know. So I really, really need to work on LPDP. But I'm still also waiting for the results, so we'll see. Oke, Masya Allah ya. Kita lihat bahwa orang yang mau berhasil nggak akan pernah takut gagal ya. Keberhasilan seringkali datangnya itu dari banyak kegagalan-kegagalan gitu. Jadi kalau misal kalian mau berhasil, ya kalian harus siap dengan kegagalan itu gitu. Justru kegagalan-kegagalan itu adalah satu langkah menuju keberhasilan ya. Jadi yang mungkin ekspresi yang harus kita siapkan adalah, ayo mau berapa kegagalan nih yang harus aku hadapi? Aku siap menghadapi dunia. Misalnya mungkin kayak gitu ya. Jadi ketika eh, tadi dikasih kabar baik, malah justru ekspresi dia adalah menangis. Menangis itu orang tuh saking bahagianya tuh bisa menangis ya. Tapi orang saking gilanya, saking sedihnya bisa ketawa. Itu puncaknya kesedihan itu ketawa dan puncaknya kebahagiaan tuh menangis. Jadi kalau misal sampai nangis gitu ya, itu adalah tadi bisa nangis itu karena dia sangat bahagia sebenarnya. Oke. Perjalanan yang kedua, pemetaan minat. Cara mengenal diri yang kedua adalah pemetaan minat, teman-teman. Jadi minat itu tuh ada tiga ya. Ada minat kita ke arah berpikir atau analitis, mungkin buat orang-orang yang sukanya di balik layar gitu ya. Siapa di sini yang sukanya di balik layar, Resen? Eh, Orang-orang yang mungkin si acara gitu ya, sukanya mikir gitu. Berkaitan sama hal-hal yang eh apa ya? Hal-hal yang kognitif banget gitu ya. Yang kedua, ada minat sosial. Orang yang minatnya ke arah sosial gitu. Misal contohnya, dia suka banget ngobrol sama orang. Apa namanya, kalau misal ngobrol sama orang tuh hawanya aku berenergi lagi gitu. Pokoknya minatnya sosial. Minatnya tuh bercengkrama sama banyak orang gitu. Terus ada minat kreatif gitu. Minat kreatif itu berkaitan sama ekspresi, ide, gagasan, tapi yang berkaitan sama ide-ide inovasi kreativitas gitu. Beda ya antara berpikir sama kreativitas ini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira minat kalian tuh di mana? Berpikir sosial atau kreatif? Boleh disampaikan di room chat. Boleh sampaikan di room chat. Kira-kira minat teman-teman di mana? Minatnya ke berpikir, ke sosial, apa ke kreatif?
Ini dari berapa nih pesertanya ya? 12 boleh loh. 11 ya berarti. Buat jawab pertanyaan ini, kira-kira minatnya kemana nih? Ke minat berpikir, ke minat sosial, atau ke minat kreatif? Oke, kalau masih bingung, untuk jawab pertanyaan ini bisa dijawab dengan menjawab pertanyaan ini. Mengatur, kalian lebih milih mengatur atau menciptakan sesuatu? Ngatur orang atau bikin sesuatu? Coba, boleh dijawab. Siapa deh? Aku panggil deh ya, Siti deh. Boleh deh, Siti. Orang yang udah jawab ya. Mengatur, Siti. Oke. Em, Atika Zakaria, boleh dijawab. Kira-kira minatnya kemana nih? Apa dia Saputra, boleh jawab mengatur atau menciptakan sesuatu? Siti mengatur ya. Oke, cocok jadi leader ya. Oke. Menciptakan sesuatu. Oke, berarti suka juga di balik layar ya. Suka meng-create sesuatu. Atau, oh enggak, sesuatunya ini tuh program gitu misal. Oh, berarti bisa aja. Berarti dia eh, lebih dominan thinking ya. Mungkin minatnya tuh minat berpikir ya. Berarti untuk apa namanya eh, Mbak Atika. Oke. Ini juga bisa jadi pilihan ya, diskusi atau kerja sendiri. Kalau kita kerja sendiri berarti lebih ke bisa aja kerja-kerja yang melibatkan ranah berpikir juga. Diskusi bisa aja dia punya minat sosial, minat orang gitu ya. Nah, minat ini juga eh, bagus juga ya untuk jadi tambahan untuk kita bisa mengupgrade potensi diri kita. Yang ketiga, cara mengenal diri yang ketiga adalah membangun personal value. Personal value itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Sebenarnya personal value kita tuh apa sih gitu? Yang paling penting dalam hidup kita tuh apa sih gitu? Ini akan menjadi ujian sebenarnya di dalam hidup kita. Misal contohnya ya, saya itu em, waktu saya melahirkan anak pertama, saya hidupnya masih eh, udah mulai ya berfokus dengan anak dan juga kerjaan gitu. Tapi terus saya sekarang punya anak ketiga gitu. Waktu punya anak ketiga, saya merasa pekerjaan, saya sempat sedih gitu ya dengan pekerjaan dan memilih untuk apa aku resign aja ya gitu. Karena kok kita suatu waktu akan diuji dengan personal value kita. Apa aku resign aja ya dari ngajar, dari dosen, karena kayaknya kok aku zolim sama anak-anak aku yang tiga ini gitu. Aku harus pergi siang hari ngajar dan aku harus terpisah dari mereka. Terus rasanya sedih banget. Terus akhirnya yang membuat saya akhirnya bangkit lagi gitu. Bahkan saya udah mau mengajukan resign ya, teman-teman. Sempat mau mengajukan resign ngajar. Akhirnya yang bikin saya bangkit lagi apa? Saya nanya, personal value saya tuh apa sebenarnya gitu. Saya nanya, dan saya bikin tiga hal penting dalam hidup saya. Saya milih tiga hal penting. Dan ternyata, selain anak-anak dan keluarga, mengajar itu jadi value saya, value hidup saya gitu. Masuk ke tiga hal dalam value hidup saya yang nggak bisa saya tinggalkan. Oke, oh ternyata mengajar ini menjadi, saya kan refleksi ya, nanya gitu, personal value apa. Oh iya, ternyata saya nggak bisa meninggalkan mengajar ini. Sekarang yang bisa saya lakukan jadi apa? Saya akan membuat skala prioritas. Prioritas pertama, value yang mana nih? Prioritas kedua, yang mana? Oh, mungkin saya harus ngegas dulu di anak-anak gitu. Nanti saya akan mulai ngegas lagi dengan value dengan mengajar ini gitu. Mungkin oh ya sudah desain kan ada beberapa tugas ya. Yang penting saya sangat optimal di pengajaran gitu. Nanti di tugas-tugas yang lainnya saya ala kadarnya dulu lah. Yang penting di rumah saya bisa optimal sampai anak-anak saya usia segini. Kayak gitu akhirnya. Jadi ternyata personal value ini sangat penting ya untuk membuat
arah gitu di hidup kita, mana yang mau kita gapai gitu ya, untuk membuat diri kita tuh ya, sesuai sama apa yang kita inginkan. Oke, teman-teman, coba tiga top value ini dari beberapa top value ini, kira-kira top value kalian apa? Coba kalian tuliskan di kolom komentar tiga top value hidup kalian. Hmm, saya tunjuk ya. Firza, Irfan Maulana, sama Dia Saputra. Boleh tuliskan di kolom chat. Tiga top value hidup kalian itu apa coba? Dari value-value ini. Kira-kira tiga top value dari value-value ini apa? Bisa ditunggu ya, saya tunggu di kolom chat. Oke, udah ada ya yang balas. Ibadah, kebahagiaan, dan karir. Oke. Ibadah, kebahagiaan, dan karir. Nah, mungkin ini ya, nanti yang akan menjadi em, prioritas ya, prioritas utama. Kebahagiaan diri Kirza, ibadahnya Kirza, dan juga karirnya Kirza gitu. Itu nanti akan, gimana value kita, itu akan membawa kita kepada tingkah laku kita biasanya ya, atau kehidupan kita suatu hari nanti. Dan jangan lupakan, ini value ini tuh nanti akan diuji gitu. Jangan lupakan value utama ini ketika kita nanti diuji dengan hadirnya value yang lainnya. Gitu, teman-teman. Atau kita bisa evaluasi sih sebenarnya. Ini kan bukan suatu kebenaran yang mutlak ya. Misal, oh ternyata aku bergeser nih value hidupku dari yang tadinya ini menjadi ini gitu. Itu juga bisa aja. Oke, thank you buat Kirza ya yang sudah menanggapi. Nah, kalau di hidupmu tidak sesuai tiga ini, jadi apa yang dirasakan? Biasanya adalah kebingungan hidup teman-teman. Karena nggak selaras sama value-nya gitu. Kayak tadi saya pernah mengalami kebingungan gitu. Kok aku ngerasanya bimbang banget ya. Kalau aku resign, aku ngerasanya kayak kehilangan hidupku juga gitu. Ternyata waktu aku tanyakan ke hidupku, ke diriku sendiri, oh iya bener, karena yang mengajar salah satu value hidupku gitu. Gak bisa aku tinggalkan, misal gitu ya. Jadi biasanya orang bakalan bingung ketika yang kita jalani sekarang itu sebenarnya tuh nggak sesuai sama value hidup kita gitu. Jadi, kalau mungkin teman-teman kalau misalnya ngerasa bingung atau resah, tanya ke dalam diri kita sebenarnya udah sesuai atau belum sama value hidup kita. Oke, selanjutnya tips membangun eh membaca ya, mengenal diri kita adalah yang keempat adalah membangun percaya diri. Jadi percaya diri itu bukan bawaan ya teman-teman, tapi dibangun. Percaya diri itu adalah rumusnya pengalaman kecil ditambah keberhasilan kecil maka kita bakalan pede. Contohnya, kalian belum pernah naik gunung. Sewaktu-waktu kalian diajak teman kalian ke gunung yang sebenarnya baru seuprit lah, nggak kayak gunung Jayawijaya gitu yang tinggi banget gitu kan. Kita tuh baru diajak ke ya ke pergunungan gitu. Tapi kita tuh berhasil sampai puncak gitu. Kan sebenarnya pengalamannya itu baru sekali ya. Dan kita berhasil sampai ke puncak pegunungan itu gitu ya. Kita udah pede banget. Seolah-olah kita tuh kayak udah pernah naik gunung gitu. Habis itu kita bisa, pernah ya kalian akhirnya nge-share ke teman-teman kalian kalau ya, naik gunung mah kayak gini loh caranya. Dia jadi lebih pede, padahal sebenarnya pengalaman dia tuh baru satu kali, tapi dia berhasil satu kali ke puncak. Itu aja udah bisa bikin kita tuh pede gitu. Itu aja udah bisa bikin kita tuh mau cerita ke temen, ke orang lain bahwa aku loh udah punya pengalaman di sini gitu. Jadi ternyata kepercayaan diri itu tidak sulit gitu. Ternyata untuk membangun percaya diri itu nggak sulit. Kita hanya perlu melibatkan diri kita dengan pengalaman itu. Meskipun pengalamannya kecil, tapi kita pernah berhasil melewati itu gitu. Itu kita akan bisa pede di situ. Makanya kalau kalian belum pede nih ngomong di depan umum kayak gini, ya kalian harus menciptakan pengalaman kecil ngomong di depan umum. Minimal sekali gitu. Supaya kalian nanti pede ngomong di situ gitu. Ini beneran gitu ya.
Nah, kita juga bisa nge-rewrite inner voice kita ya dari yang kata-kata nggak mampu, aku tuh takut gagal, aku nggak sebaik orang lain. Coba deh ubah kata-katanya menjadi aku tuh lagi belajar. Aku belum bisa tapi aku bisa berkembang. Karena apa? Karena mindset kita itu nentuin rasa percaya diri kita sama diri kita sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau kita pede, kalau kita semangat, maka kalau kita bisa mengubah kata-kata negatif menjadi kata positif buat diri kita, maka itu bisa membuat diri kita jauh lebih percaya diri. Mungkin itu teman-teman, ini PR buat kalian semuanya di rumah. Kalian bisa merenungi tiga pertanyaan ini. Satu, potensi yang ingin dikembangkan itu apa? Satu, langkah kecil minggu ini yang mau dilakukan apa? Satu hal yang akan dihentikan itu apa? Semoga ini bisa jadi langkah buat kita semuanya semakin mengenali diri kita. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas eh, banyak sekali hal-hal baru dah nih yang kita pelajari pada malam hari ini. Mungkin teman-teman masih ada lagi yang ingin dipertanyakan, boleh diketik di kolom komentar atau langsung open mic untuk bertanya. Udah ngantuk kali ya. Kalian di situ jam berapa? Berarti 1 jam 9.45 ya? Oh, jam 10 ya? Oke, silakan. Mungkin saya nih Kak yang ada pertanyaan. Silakan, silakan. Jadi Kak, mungkin minat saya itu di bagian minat sosial. Tapi anehnya, saya sering kehilangan rasa minat itu kayak ada di suasana orang yang ramai, saya malah kayak, kok baterai sosial saya cepat sekali habis ya? Kok saya mudah sekali untuk rasa kayak, udah deh pulang aja, udah nggak percaya diri lagi, udah hilang nih rasa percaya dirinya. Akhirnya kayak udah sampai di situ aja. Jadi bagaimana ya supaya saya bisa tetap pegang teguh terhadap minat saya supaya tidak hilang begitu. Mungkin itu saja Kak. Oke, tadi pertanyaan bagus banget ya dari Siti ya. Berarti minatnya tuh ke minat sosial, tapi kemampuannya tuh eh mungkin 50% ke situ gitu ya Siti ya. Rasanya tuh nggak mampu gitu ya. Untuk terus menerus meladeni banyak orang, misal kayak gitu. eh Berarti kalau kita lihat di sini poten kan tadi kan potensi ya. Potensi itu kemampuan plus minat plus kesempatan gitu ya. Nah, sebenarnya tentang kemampuan ini bisa jadi kita persepsi terhadap itu harus 100% kemampuannya ke situ semua gitu. Padahal enggak. Mungkin ada waktu-waktu di mana Siti itu bisa ngecas diri Siti, nggak masalah. Misal ngecas ya di malam hari supaya siang harinya nanti bisa berenergi lagi. Jadi nggak masalah ketika em, apa namanya kita itu rehat sejenak gitu. Karena memang lelah ya. Dengerin orang ya memang lelah gitu ya. Apalagi misal contohnya tugas saya nih dengerin orang gitu. 2 jam itu pasti lelah. Dengerin orang ngomong loh tanpa kita dengerin aktif ya, bukan dengerin nggak aktif. Kalau dengerin nggak aktif kan kita bisa nyambin lihat HP gitu ya. Tapi kalau dengerin aktif itu tuh pasti capek gitu. Dan pasti butuh saya itu untuk rehat dulu gitu. Misal 2 jam ya habis konseling gitu sama klien, ya saya butuh rehat 30 menit, 1 jam buat saya istirahat, nggak ketemu orang, buat saya minum, buat saya me time gitu. Nanti happy lagi, nanti bisa bangkit lagi misal gitu ya.
Jadi nggak apa-apa, kamu Siti yang bisa kenal diri Siti sesungguhnya sebenarnya ya, kapan harus ngecas, kapan harus pakai baterainya lagi gitu, itu. Jadi supaya minatnya akhirnya nggak ketutup nih gitu kan sayang ya, udah ada minat itu tuh, udah nemu minatnya nih gitu. Jadi supaya minatnya nggak ketutup, ya kita bisa menstrategikan supaya kemampuannya bisa mengiringi minat itu gitu. Bisa ya, bisa dipahami ya, gitu ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Kak Kirza. Silahkan, Kirza. Misal, suatu kondisi minat yang sudah dibangun dan dilakukan bertahun-tahun, kemudian sudah minim dilakukan karena ada perubahan orientasi karir. Bagaimana menghadapi kondisi tersebut, Kak? Oke, Terima kasih. oke. Minat dulu tuh pernah punya minat ini gitu ya. Terus sekarang tuh udah jarang banget melakukan minat itu gitu. Terus gimana menghadapi kondisi tersebut? Terima kasih. Ada perubahan orientasi. Nah, perubahan orientasi ini maksudnya perubahan minat juga atau enggak nih? Barangkali punya minat baru yang memang menjadi hobi saat ini gitu. Jadi minat kan memang berubah-ubah ya. Minat seorang tuh bisa aja berubah kan. Tinggal kita tuh milih, akhirnya tuh milih mana sih yang akan kita jadikan potensi kayak gitu. Nah, itu tentang pilihan, sebenarnya tentang pilihan ya. Apakah orientasi sekarang, orientasi karir sekarang itu ada minat yang beriringan dengan orientasi karir kita sekarang yang bisa kita nanti padu-padankan atau tidak gitu. Apakah minat yang dulu itu bisa dipadu-padankan dengan sebenarnya orientasi karir sekarang atau tidak? Kalau misal ada yang bisa dipadu-padankan, kenapa enggak? Misal minat dulu gitu ya, dipadu-padankan dengan orientasi karir sekarang. Misal contohnya ya, saya nggak paham nih, misal di bidang bakirsa apa? Contohnya saya nih ya, di psikologi. Saya kan sekarang psikologi keluarga. Nah, saya misal suka sekali dengan menggambar. Dulu sering menggambar gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah menggambar. Ada yang ngomong iya gitu kan. Ngomong terus iya, tapi nggak pernah gambar. Tapi ternyata bisa dipadu-padankan loh. Apa? Dengan art terapi gitu. Wah, aku bisa bikin terapi berbasis seni gitu. Aku bisa bikin loh. Saya akhirnya bikin buku ya, bikin buku mewarnai yang memang untuk kesejahteraan mental orang gitu. Bisa membangkitkan kesejahteraan mental orang. Bikinlah buku mewarnai. Gitu, jadi ada minat yang memang bisa akhirnya, oh udah aku lama nih aku tinggalin, tapi ternyata masih bisa dipadu-padanin sama yang aku lakukan saat ini. Itu bisa aja. Tapi kalau misal ternyata saat ini eh orientasi karirnya benar-benar nggak bisa dipadu-padankan gitu. Oh, itu pilihan. Apakah mau mengembangkan minat baru nih? Kira-kira ada minat baru atau tidak gitu ya. Kalau ada itu akan lebih bagus lagi ya. Nanti dipaduin sama kemampuan atau orientasi karir yang dilakukan saat ini gitu. Gitu. Yang penting adalah kita bisa menerima sih sebenarnya. Sih kadang kita kan dongkol gitu ya. Ini gara-gara aku jadi ini nih, aku jadi nggak bisa ngembangin minatku dulu gitu itu ya. Yang menerima dulu aja. Jadi menerima itu adalah bagian dari kita memaafkan diri kita sebenarnya. Nah, habis itu supaya kita tuh yang bahagia ya, tenang menjalani hidupnya nih kalau kita udah nerima itu tuh. Nah, kalau misal belum nerima itu ya kita bakalan tetepan mungkin menyalahkan masa lalu atau menyalahkan masa kini gitu. Itu kan malah justru merugikan diri kita. Yang perlu kita lakukan ya memetakan aja dan membuat pilihan hidup mana yang kira-kira membuat kita jauh lebih tenang ya dalam menjalaninya. Kalau misal ternyata bisa dipadu-padankan itu akan lebih baik. Kalau tidak ya kita bisa mencari mungkin minat baru atau mengasah minat itu yang sebenarnya mungkin bisa loh dipadu-padankan gitu. Mungkin kita tertutup aja idenya gitu ya. Gitu. Boleh. Kalau minat itu mau dijadikan selingan gitu ya, hiburan itu juga boleh saja ya buat kita lakukan gitu. Hmm, gitu. Jadi itu sebenarnya minat bukan satu-satunya hal ya yang bisa kita utamakan karena tadi ada mengenal diri ada banyak pilar ya. Salah satunya kita
bisa bahagia ternyata dengan personal value gitu ya. Sekalipun kita nggak aktivitas kita nggak sesuai sama minat kita, tapi kita tetap bahagia karena kita mengembangkan personal value kita gitu, mengunggulkan personal value kita. Itu juga fine fine aja gitu. Jadi akhirnya, jadi tadi tadi jadi kita menemukan diri kita, membaca diri kita tuh nggak hanya dari minat saja, tapi bisa dari pilar-pilar tadi ya, personal value, terus tadi ada apa? Em, Potensi, ya, minat kan beda sama potensi ya, membangun potensi atau membuka kesempatan-kesempatan lain gitu, membuka kesempatan gitu, menemukan kelebihan yang lainnya. Oke, semoga menjawab ya. Mbak Kirza, menjawab nggak, Kirza? Mbak Kirza. Sama-sama, Kirza. Oke. Silakan, Mbak Siti. Teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu-ragu ya. Mas Zakir udah kedip-kedip tuh, mau tidur ngantuk. Oke. Jadi, mungkin sudah tidak ada lagi nih yang ingin bertanya. Oke. Nah, mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Ayu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk kesempatannya diskusi ya di malam hari ini. Sekali lagi, hidup itu adalah pilihan ya. Memilih untuk berkembang atau tidak, semuanya di tangan teman-teman masing-masing. Dan saya harap kita bertemu di ruang-ruang yang terbaik setelah ini. Artinya teman-teman memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri teman-teman masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Salam kenal ya. Sampai berjumpa kembali di ruang-ruang yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun, Mbak Ayu. Syami-syami Rani. Kak, izin Saya live ya. menyerahkan sertifikat. Oh, Saya oke. kembalikan kepada Kak Zakir. Iya, izin saya screenshot Oke, berikut. terima kasih sertifikatnya. Ya, terima Saya kasih terima Kak ya. Ayu. Saya ambil. Maaf, maaf. Ya, saya kembalikan ke Kak Siti. Mbak Ayu dokumentasi dulu. Jangan dulu pergi. Oh, dokumentasi. Oke, siap. Ini sesi yang paling utama ini ya. Let's go. Oke, sebelum itu terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Untuk sesi dokumentasinya, siapa? Ya, silakan teman-teman peserta untuk mengaktifkan kamera. Mohon izin saya mengambil dokumentasi. Kami kasih waktu 1 menit. Ayo teman-teman, Ah, 1 menit siapa? mengaktifkan kamera. Yang lain, silakan. Baik, silakan sambil menunggu yang lain saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh, satu kali lagi. Ada Mas Angga. Ayo Mas Angga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya live ya. Makasih Makasih, Mbak Ayu. teman-teman. Kak, Mbak Ayu. makasih. Ya. Makasih Siti dan teman-teman. Terima kasih semua ya. Saya end meeting untuk malam ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi berikut.